Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan mengikuti pembacaan puisi-puisi Sufi. Sekarang yang sudah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Abdul Hadi. Bapak dan ibu-ibu yang mengikuti kuliah tasawuf kemarin udah pernah berjumpa dengan beliau. Waktu itu beliau bertindak sebagai dosen, tapi karena beliau penyair, dalam kuliahnya yang ada syair-syair aja gitu. Dan insya Allah dalam pembacaan puisi sekarang beliau tidak akan memberikan kuliah. Kemudian Bapak Pak Sutarji Kalsumbahri, yang tanpa seizin dia beberapa puisinya sering saya kutip ketika mengajar tasawuf, tapi saya sebut sumbernya, jadi tidak bisa disebut plagiat. Sekarang ini masih dalam perjalanan on the way ke sini Pak Hamid Abdul Jabbar, dan insya Allah beliau akan datang bersama Mas Danarto juga. Dan Mas Danarto seperti yang kita ketahui adalah seorang penyair sufi, mungkin mencapai makom tertentu begitu tingginya sehingga kita biasanya sulit memahami pembicaranya. Itu ya salah satu penyair sufi juga. Sebelum kita mendengarkan pembacaan puisi-puisi sufi itu, izinkanlah saya cerita sedikit mengapa kita mengadakan acara ini. Pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu, puisi adalah tradisi para sufi sepanjang sejarah. Tampaknya tasawuf dengan kepenyairan dipertemukan dalam hati. Baik penyair maupun sufi adalah orang yang sibuk untuk mendengarkan suara hati mereka. Karena itulah seorang sufi menemukan puisi sebagai alat ekspresi yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan hati mereka. Kalau mengikuti syairnya Kiai Haji Mustafa Bisri, kata beliau, sekarang ini banyak penyair yang bersufi-sufian dan banyak sufi yang bersyair-syairan. Dan itu tidak keliru karena memang antara sufi dengan penyair ada kedekatan, terutama dalam persoalan hati. Dan kita tahu bahwa para sufi besar menyampaikan ajaran-ajaran sufi lewat puisi-puisi mereka. Fariduddin Attar mengantarkan ajaran tasawuf lewat Mantiqut Thair, Jalaluddin Rumi lewat Masnawiye Ma'nawi, dan para sufi lainnya mengemukakan pemikiran-pemikiran sufinya. Hafiz misalnya, Umar Khayyam. Saya mau menyebutkan beberapa lagi, tapi saya khawatir kok yang disebut kebanyakan orang Persia, karena saya tidak menemukan tradisi penyair sufi yang sekaya orang-orang Persia. Jadi sekiranya nanti Pak Abdul Hadi WM juga membawakan syair-syair puisi-puisi dari orang Persia, harap bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya dugaan yang bermacam-macam, karena kebudayaan Persia memang sangat kaya dengan kepenyairan. Untuk selanjutnya acara ini tidak pakai protokol, Pak. Jadi para penyair mengatur sendiri. Kita tahu bahwa di dunia ini di antara makhluk yang paling sukar diatur adalah para penyair. Ya, jadi kita persilakan saja tanpa formalitas apa-apa. Pak Abdul Hadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jalal tadi mengatakan bahwa pada umumnya banyak sufi dari Persia. Sebetulnya penyair-penyair sufi itu hampir semua sufi itu seniman dan penyair. Jadi memang perhatian mereka kepada kesenian sangat besar sekali, dan mereka yang menjadikan kebudayaan Islam itu meriah di dunia timur ini. Dari Turki, Persia, Afghanistan, Iran, Tajikistan, India, sampai Kepulauan Melayu itu banyak sekali penulis-penulis sufi yang mungkin belum kita kenal. Nah, salah satu yang akan saya bacakan pertama ini adalah seorang sufi dari Jawa, Yosodipuro II, seorang pujangga abad ke-18, kakek dari Ronggo Warsito yang hidup pada zaman Pakubuwono kedua kalau tidak salah. Salah satu petikan syairnya ditulis pada masa keraton Surakarta berada di dalam keadaan krisis adalah ini. Zaman sekarang banyak desas-desus yang kerap bohong belaka. Bermacam berita tanpa kenyataan tersebar. Walau para pembesar yang menyiarkan
Ternyata kabar burung semata, tak terbukti kebenarannya. Agaknya semua sudah ditakdirkan. Menyebar berita bohong ibarat memberi modal bagi setan yang kerjanya mengintai kelalaian insan. Lalu kabar itu ditambah-tambah, diruwet-ruwetkan, dirumit-rumitkan, diusahakan jadi kekacauan. Jika timbul kekacauan, yang untung adalah penjahat, karena kekacauan dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan, serta mengobrak-abrik untuk mendapat keuntungan sebagai modalnya untuk berjudi. Nah, itu bagian. Kemudian ada bagian yang disebut benteng. Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan hati teguh dan mantap, tanpa kesangsian, itulah pegangan yang benar. Disertai itikat baik, pasrah semata kepadanya tanpa keraguan, sama dengan mendirikan benteng. Pintu menuju benteng adalah kehusukanmu menghadap Tuhan. Rumahmu terletak dalam benteng itu, berupa pengakuan menyatu diri. Makanan yang tersedia di dalamnya adalah ibadahmu yang tulus. Peluru mesiu dalam benteng itu adalah ketaatanmu yang bulat dan penuh, tanpa pura-pura. Dengan begitu, bentengmu telah terjaga dengan rapat. Terjaga oleh apa? Oleh keselamatan di dunia dan akhirat. Sebab kekuatan bentengmu telah setara dengan yang mengepung benteng. Yang mengepung benteng bersifat pengasih, pelurunya maha penyayang. Maha penyayangnya gemuruh memuntahkan peluru. Maha pengasihnya menyebar jadi keselamatan. Itulah yang membuat musuhmu tidak selamat, sedang kita selamat sampai ke alam baka. Saya ingin membaca sajak saya dulu sebelum membaca sajak penyair sufi yang lainnya. Ketika masih bocah, rumahku di tepi laut. Bila pagi pulang dari perjalanan jauhnya, menghalau malam dan bayang-bayangnya, setiap kali aku lihat matahari menghamburkan sinarnya, seraya menertawakan gelombang yang hilir mudik di antara kekosongan. Sebab itu aku selalu riang, bermendung atau berawan, udara tetap terang. Setiap butir pasir adalah buku pelajaran bagiku. Kusaksikan semesta di dalam dan keluasan mendekapku seperti seorang ibu. Batang kayu untuk perahu masih lembut tapi kuat. Kuhadapkan senantiasa jendelaku ke wajah kebebasan. Aku tidak tahu mengapa aku tidak takut pada bahaya. Duri dan kepedihan ku kenal melalui kakiku sendiri yang telanjang. Arus begitu akrab denganku. Selalu ada tempat bernaung jika udara panas dan angin bertiup kencang. Tidak banyak yang mesti dicemaskan oleh hati yang selalu terjaga. Pulau begitu luas dan jalan lebar seperti kepercayaan. Dan ku kenal tangan pengasih Tuhan seperti ku kenal getaran yang bangkit di hatiku sendiri. Salah satu sajak yang akan saya bacakan ini adalah sajak Jalaluddin Rumi, ya, dari bagian awal kumpulannya Masnawi, sebuah sajak panjang, ya, mengisahkan lagu seruling yang perpisahan manusia dengan Tuhan. Karena seruling itu salah satu alat musik yang sangat indah, dan keindahan bunyinya disebabkan kerinduannya untuk kembali kepada yang asal usulnya, yaitu rumpun bambu. Sama dengan hati manusia ingin kembali ke asal usulnya di alam alastu, di alam perjanjian, ketika Tuhan mengatakan alastu birabbikum. Dengar nyanyian seruling bambu menyampaikan kisah pilu perpisahan. Tuturnya, sejak daku tercerai dari indukku rumpun bambu yang rimbun, ratapku membuat lelaki dan wanita mengaduh. Memang ku ingin sebuah dada koyak disebabkan perpisahan, agar kepadanya dapat kupaparkan rasa hati yang pilu disebabkan cinta birahi.
Setiap orang yang berada jauh dari kampung halamannya, tentulah ia akan rindu kepada saat-saat ketika dia masih bersatu dengan orang yang dicintainya. Dalam majlis-majlis pertemuan, selalu kunyanyikan nada-nada sendu piluku. Aku gemar berkumpul dengan mereka yang riang dan mereka yang sedih. Tempat rahasia laguku tidak jauh dari ratapku, namun ada telinga yang mendengar dan mata yang melihatnya. Tubuh tidak terdinding dari roh, pun roh tidak terdinding dari tubuh, namun tidak siapa diperkenankan melihat roh. Suara riuh seruling adalah kobaran api, bukan tiupan angin. Mereka yang tidak memiliki api, hidupnya akan sia-sia. Inilah api cinta yang bersemayam di dalam kalbu seruling bambu. Inilah kobaran semangat cinta yang dikandung arah anggur. Seruling adalah sahabat mereka yang terpisah dari sahabat karibnya. Lagunya menusuk kalbu kami. Siapa pernah melihat racun dan obat penawarnya sekaligus seperti seruling? Siapa pernah menyaksikan dia yang berkabung dan pencinta yang gemar menyampaikan perasaan rindunya seperti seruling? Seruling mengisahkan jalan bersimbah darah dan menyingkap kembali rindu dendam Majnun. Hanya kepada mereka yang tidak mengerti pengertian dan arti dialamatkan. Lidah tidak punya pelanggan selain telinga. Dalam kepiluan kami, hari-hari hayat kami berlalu tanpa mengenal waktu. Hari-hari kami berjalan bersama kepiluan hati yang membara. Jika hari-hari kami mesti pergi, biar mereka pergi. Kami tidak peduli. Kekallah kau, sebab tak ada seorang pun yang sekudus kau. Kalau saya baca saja ini nanti terlalu panjang, biarlah nanti saya ini kan. Saya teruskan di bagian dari Mas Nawi juga, ini cuma sudah disunting dengan saya sendiri. Karena saya penyair itu gatal untuk memperbaiki terjemahan sendiri ya. Jadi anggap aja kami berdua dengan Rumi mencipta saja ini. Cinta yang fana. Bagaimana aku tidak akan bersedih bagaikan malam tanpa harinya dan tanpa hari terangnya. Bagi jiwaku rasa pahitnya manis. Semoga jiwaku terhidang bagaikan kurban untuk kekasih yang membuat hatiku pilu. Aku sedih disebabkan cinta dan disiksa oleh rajaku yang tidak ada bandingannya. Air mataku menitik sebagai mutiara bagi kehendaknya. Biarlah orang menganggapnya air mata semata. Jiwa dari jiwa keluhku, aku hanya melantunkan kata-kata. Ya Allah, perlakukan aku sebaik-baiknya, oh yang maha besar, oh mimbar agung, dan aku ini adalah ambang pintumu. Di manakah ambang pintu dan mimbar berada? Di mana sesungguhnya kekasih? Di manakah kita dan aku? Oh, kau jiwa yang bebas dari kita dan aku. Oh, kau yang adalah hakikat dari segala hakikat, roh lelaki dan wanita. Apakah wanita dan lelaki menjadi satu? Kau yang satu yang menyatukan. Apabila bagian-bagian dari kesatuan lenyap, kaulah kesatuan itu. Kau menyebut aku dan kita untuk mempermainkan puja-puji yang kusampaikan kepadamu. Ya, agar semua aku dan kita berubah menjelma satu jiwa, sehingga pada akhirnya leburlah ia di dalam kekasih. Jadi di dalam terminologi sufi itu kata aku sangat penting dan kau. Jadi kata kita itu tidak ada. Aku itu yang paling tertinggi dan lebih tertinggi lagi adalah dia, itu ya. Hawa nafsu. Hawa nafsumu adalah ibu segala berhala. Berhala dunia adalah ular. Berhala batin adalah naga. Untuk menghancurkan berhala itu mudah. Namun memandang mudah mengalahkan hawa nafsu adalah bodoh. Anakku, apabila kau ingin mengetahui pelbagai hawa nafsu, bacalah uraian tentang neraka dan 7 pintunya. Dari hawa nafsu setiap kali muncul ribuan tipu muslihat, dan ke dalam setiap tipu muslihat 100 Fir'aun terjerumus bersama bala tentaranya yang gagah perkasa.
Yang terakhir, nanti kalau ada kesempatan saya ingin baca lagi. Mudah dan sukar tidak ada. Pada waktu kamu memulai menaruh muatan ke dalam kapal, yakinlah bahwa mara bahaya sedang mengintai. Karena kau tidak tahu apakah kapal akan tenggelam atau tiba di darat dengan selamat. Andai kau berkata, aku tak mau berangkat sebelum tahu pasti tentang nasibku, maka kau tidak akan pergi berdagang. Rahasia untung rugi tidak akan pernah kau ketahui. Pedagang yang berhati lemah tidak akan mendapat untung atau rugi, malah sesungguhnya rugi. Seseorang mesti menghidupkan api untuk mendapatkan cahaya. Semua kejadian berlangsung di atas harapan. Pastilah tujuan terbaik harapan ialah iman. Hanya imanlah yang membuat kau mendapat keselamatan. Begitu dulu bapakan saya, mungkin nanti kalau ada waktu saya akan membaca lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.